Raden Syahid yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilwatikta. Ia berasal dari keluarga bangsawan di Tuban yang saat itu merupakan wilayah penting di bawah kerajaan Majapahit. Namun kisah hidupnya penuh dengan dinamika, berawal dari seorang bangsawan terkemuka menjadi berandalan sampai merampok hingga akhirnya menjadi salah satu bagian dari Wali Songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sebagai anak seorang adipati, Raden Syahid dibesarkan dalam lingkungan kerajaan yang kaya dan berpendidikan. Ia memiliki akses ke ilmu pemerintahan, seni, sastra, dan spiritual. Namun sejak muda ia memiliki jiwa yang gelisah. Pada masa itu Majapahit sedang mengalami kemunduran dan ajaran Islam mulai berkembang pesat di wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Tuban. Raden Syahid melihat ketimpangan sosial di sekitarnya. Banyak rakyat yang menderita akibat pajak yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ia sering melihat ulama dan rakyat miskin diperlakukan dengan tidak adil, sementara para pejabat hidup mewah. Hal ini menimbulkan pemberontakan dalam hatinya. Karena sering menentang kebijakan ayahnya yang pro Majapahit, Raden Syahid akhirnya diusir dari istana. Ia meninggalkan kehidupan bangsawan dan memilih hidup sebagai perampok di hutan Jatiwangi atau sekarang wilayah di sekitar Tuban dan Rembang. Dalam pelariannya ia dikenal dengan julukan Berandal Lokajaya. Namun berbeda dari perampok biasa, ia tidak merampok untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia merampok para saudagar kaya dan pejabat korup, lalu membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Karena aksi-aksinya, nama Berandal Lokajaya semakin dikenal dan ditakuti oleh para pejabat Majapahit. Pasukan kerajaan beberapa kali mencoba menangkapnya, tetapi selalu gagal. Suatu hari Raden Syahid mendengar tentang Sunan Bonang, seorang wali terkenal yang menyebarkan Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Ia tertarik dan mencoba menguji kesaktian Sunan Bonang. Dalam satu versi kisah, Raden Syahid mencoba merampok Sunan Bonang yang sedang melintas di hutan Jatiwangi. Namun Sunan Bonang tetap tenang dan menghentikan Raden Syahid hanya dengan seutas tasbih. Raden Syahid yang terpukau dengan kebijaksanaan Sunan Bonang lalu meminta izin agar menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu memberi syarat kepada Raden Syahid jika ingin berguru kepadanya adalah pergi ke sungai dan tunggulah di sana sampai aku kembali. Raden Syahid pun menurut dan pergi ke sungai. Ia duduk bermeditasi di tepian sungai selama bertahun-tahun sampai tubuhnya tertutup lumut dan disebut sebagai Kalijaga atau penjaga sungai. Setelah bertahun-tahun menjalani laku spiritual, Sunan Bonang akhirnya datang dan mengajarkan ilmu Islam kepada Raden Syahid. Ia kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Dakwah Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijaga. Berbeda dengan wali lainnya yang menyebarkan Islam dengan cara formal, Sunan Kalijaga memilih metode yang lebih fleksibel, akomodatif, dan penuh seni. Ia memahami bahwa Islam tidak bisa dipaksakan, melainkan harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima masyarakat Jawa pada masa itu. Dengan cara dakwahnya tersebut, Sunan Kalijaga dapat menjangkau masyarakat pedalaman yang belum terpapar ajaran Islam.